Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas akuntansi 2024E dan 2024G akan mempresentasikan mengenai akuntansi perusahaan dagang. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Adivina dari kelas 2024G dengan NIM akhir 295. Yang kedua ada Anastasia Yosepin dari kelas 2024G dengan NIM akhir 290. Yang ketiga ada Adia Resmeza Ika Laurensyah dari kelas 2024E dengan NIM akhir 146. Dan yang terakhir ada Salwa Salsabila dari kelas 2024E dengan NIM akhir 234. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai karakteristik perusahaan dagang, transaksi dalam perusahaan dagang, serta proses penyesuaian dalam perusahaan dagang. Di sini saya akan menjelaskan subbab 1, yaitu karakteristik dari perusahaan dagang. Yang pertama ada pengertian dari perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya adalah membeli barang dari pemasok atau supplier atau vendor kepada paritel atau pemilik toko yang nantinya akan dijual ke pelanggan tanpa harus merubah bentuk maupun fungsinya. Contoh dari perusahaan dagang yaitu ada toko kelontong, supermarket, warung, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ciri perusahaan dagang. Ciri yang pertama adanya akun pembelian, penjualan, dan persediaan barang dagang. Yang kedua memperoleh laba atau rugi dari selisih harga pembelian dan harga penjualan. Yang ketiga menggunakan akun persediaan barang dagang yaitu awal dan akhir. Dan yang keempat adanya perhitungan harga pokok penjualan atau HPP. Selanjutnya ada akun-akun khusus pada perusahaan dagang. Nah, akun-akun ini hanya dimiliki oleh perusahaan dagang saja. Ini yang membedakan dari perusahaan-perusahaan lainnya. Yang pertama ada akun pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, beban angkut pembelian, beban angkut penjualan, persediaan barang dagangan, dan yang terakhir ada akun harga pokok penjualan atau HPP. Selanjutnya yaitu subbab 2 mengenai transaksi perusahaan dagang. Bagian akun perusahaan dagang. Bagian akun dalam perusahaan dagang menggunakan 3 digit nomor akun. Digit pertama menunjukkan klasifikasi utama laporan keuangan. 1 untuk aset dan 2 untuk liabilitas. Digit kedua menunjukkan subklasifikasi. 11 untuk aset lancar, 12 untuk aset tidak lancar. Digit ketiga menunjukkan akun spesifik, 110 untuk kas dan 123 untuk peralatan toko. Bagian akun perusahaan dagang. Yang pertama ada akun laporan posisi keuangan. 1 ada aset meliputi kas, piutang usaha, persediaan, perkiraan barang retur, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, tanah, peralatan, akumulasi depresiasi peralatan toko, peralatan kantor, dan akumulasi depresiasi peralatan kantor. Selanjutnya ada liabilitas yang meliputi utang usaha, utang gaji, sewa diterima di muka, utang pengembalian dana, perkiraan utang kupon, dan wesel bayar. Selanjutnya ada ekuitas pemilik yang meliputi modal Kristina dan Pref Kristina. Selanjutnya ada akun laporan laba rugi. Yang pertama ada pendapatan yang meliputi penjualan. Selanjutnya ada biaya dan beban, meliputi beban pokok penjualan, beban gaji penjualan, beban iklan, beban depresiasi peralatan toko, ongkos kirim penjualan, beban penjualan lain-lain, beban gaji kantor, beban sewa, beban depresiasi peralatan kantor, beban asuransi, beban perlengkapan, beban administrasi lain-lain. Selanjutnya ada pendapatan lainnya yang meliputi pendapatan sewa. Lalu ada beban lainnya yang meliputi beban bunga. Buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah sejumlah besar akun-akun yang memiliki kesamaan karakteristik yang dikumpulkan dalam buku besar terpisah. Jumlah saldo pada buku besar pembantu harus sama dengan yang ada pada akun pengendali terkait. Singkatnya, buku besar pembantu merupakan buku sekunder yang mendukung akun pengendali pada buku besar. Jenis buku besar pembantu meliputi yang pertama, buku besar pembantu piutang usaha, kedua, buku besar pembantu utang usaha, dan yang ketiga, buku besar pembantu persediaan. Transaksi pembelian. Yang pertama, ada sistem persediaan perpetual, di mana setiap pembelian dan penjualan dicatat dalam akun persediaan dan buku besar. Jadi, jumlah barang tersedia untuk dijual dan jumlah barang yang terjual dilaporkan secara terus-menerus. Yang kedua, ada sistem persediaan periodik, di mana catatan persediaan tidak menunjukkan jumlah yang tersedia atau terjual. Sistem ini menggunakan perhitungan secara langsung pada akhir periode akuntansi. Persediaan fisik digunakan untuk menentukan nilai persediaan yang tersedia atau terjual pada akhir periode dalam sistem persediaan perpetual. Pembelian barang secara tunai akan dicatat dengan mendebit persediaan dan mengkredit kas untuk jumlah pembelian. Misalnya, pembelian barang secara tunai sebesar Rp2.510.000 pada 3 Januari. Untuk mengilustrasikan dampak dari setiap ayat jurnal pada persamaan akuntansi dan elemen laporan keuangan, posting akunti ditampilkan setelah setiap ayat jurnal. Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas pemilik, di mana kas sebesar Rp2.510.000 dan persediaan Rp2.510.000. Pembelian barang secara kredit dicatat dengan mendebit persediaan dan mengkredit utang usaha untuk jumlah pembelian. Misalnya, pembelian barang secara kredit sebesar Rp9.250.000 pada 4 Januari.
Istilah pembelian kredit biasanya terlihat dari faktur yang dikirimkan oleh penjual kepada pembeli. Syarat kredit adalah syarat untuk waktu pembayaran yang disepakati oleh pembeli dan penjual. Jika pembayaran dilakukan saat pengiriman, syaratnya adalah tunai. Sebaliknya, yaitu periode kredit di mana pembeli diperbolehkan mendapat kelonggaran waktu untuk membayar. Pembayar dapat jatuh tempo dalam beberapa hari setelah tanggal faktur seperti 15 per 30 hari dan biasanya ditulis sebagai N per 15 ataupun N per 30 dikali N. Selanjutnya yaitu mengenai diskon pembelian. Pemasok dapat memberikan diskon untuk mendorong pembeli agar membayar sebelum batas akhir periode kredit. Contohnya, pemasok dapat menawarkan diskon 2% jika pembeli membayar utang dalam kurun waktu 10 hari. Jika pembeli tidak mengambil diskonnya, jumlah yang tertera di faktur dalam 30 hari. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Hari terakhir periode diskon yaitu 15 Januari dengan asumsi 3 juta rupiah dikurangi diskon sebesar 60.000 ataupun 3 juta dikali 2%. Jika suku bunga tahunan adalah 6% dan 1 tahun dihitung 360 hari, maka bunga untuk pinjaman sebesar 2.940.000, sisa 20 hari periode kredit adalah sebesar 9.800 rupiah. Penyelesaian kasusnya yaitu sebagai berikut. Diskon 2% dari 3 juta adalah 60.000, bunga selama 20 hari dengan suku bunga 6% adalah 9.800. Penghematan dari mengambil diskon yaitu 50.200. Diperkirakan dengan mengubah 2% untuk 20 hari ke tingkat bunga tahunan, maka 2% dikali 360 per 20 sama dengan 2% dikali 18 sama dengan 36%. Jadi, jika pelanggan tidak mengambil diskon, maka estimasi tingkat bunganya adalah 36% atas 3 juta rupiah. Dalam sistem persediaan perpenjual, pembeli mula-mula mendebit persediaan sebesar jumlah faktur. Saat membayar faktur dalam periode diskon, maka pembeli akan mengkreditkan persediaan sejumlah besar diskon. Berikut dilampirkan pada periode Januari, persediaan sebesar 3 juta rupiah, utang usaha sebesar 3 juta rupiah. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik, di mana persediaan sebesar 3 juta dan utang usaha 3 juta. Selanjutnya, utang usaha sebesar 3 juta meliputi kas 2.940.000 dan persediaan 60.000. Maka aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik, di mana kas sama dengan 2.940.000, persediaan 60.000 dan utang usaha 3 juta rupiah. Selanjutnya yaitu retur dan potongan pembelian. Seorang pembeli memiliki hak untuk mengajukan pembelian persediaan yang merupakan retur pembelian atau meminta potongan harga ketika terdapat persediaan yang rusak. Biasanya pembeli mengirimkan surat atau memorandum debit ke penjual untuk memberitahukan kepada penjual akan pengembaliannya atau untuk mengajukan penurunan harga atau potongan harga. Di sebelah kiri terdapat contoh bukti transaksi retur pembelian dan di sebelah kanan terdapat beberapa transaksi yaitu tanggal 2 Solusi Net membeli barang senilai 5 juta dari buyer data link dengan syarat 2 per 10 N per 30 yang dimana 2 per 10 yaitu ketika kita melunasi hutang dalam jangka waktu kurang dari 10 hari maka akan mendapatkan diskon 2% dan N per 30 yaitu batas pelunasan hutang yaitu kurang dari 30 hari. Dicatat sebagai persediaan di sebelah debit dan utang usaha di sebelah kredit dengan nominal 5 juta. Pada tanggal 4 Solusi Net mengembalikan barang senilai 1 juta yang dibeli dari tanggal 2 Mei dicatat sebagai utang usaha di sebelah debit dan persediaan di sebelah kredit dengan nominal 1 juta. Pada tanggal 12 Mei, Solusi Net membayar faktur awal tanggal 2 Mei dikurangi retur dan diskon. Dicatat sebagai di sebelah debit utang usaha dengan nominal 4 juta. Di sebelah kredit yaitu ada persediaan yang dimana 5 juta dikurangi dengan retur pembelian 1 juta dikali dengan potongan pembelian 2% dengan nominal 80.000. Dan di kredit ada pun juga kas yaitu 4 juta dikurangi dengan 80.000 dengan nominal 3.900. Saya akan menjelaskan tentang transaksi penjualan yang dimana transaksi penjualan dibagi menjadi dua, ada transaksi penjualan tunai dan kredit. Penjualan tunai adalah transaksi di mana pembayaran dilakukan langsung pada saat barang atau jasa diterima, sehingga pembeli membayar dengan uang tunai atau kartu debit secara langsung. Contoh kasusnya yaitu pada tanggal 3 Maret Solusi Net menjual barang seharga 1.800.000 yang dicatat sebagai kas ada di sebelah debit dan penjualan di sebelah kredit dengan nominal 1.800.000. Penjualan kredit adalah transaksi di mana barang dan jasa diserahkan kepada pembeli dengan kesepakatan bahwa pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari, sehingga pembeli tersebut mencatat sebagai utang dan penjualnya mencatat sebagai piutang dan pembeli harus membayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
Contoh kasus, pada Solusinet melakukan penjualan secara kredit ke CV Seruni digital sebesar 18 juta dengan syarat N/30, yang dimana N/30 yaitu pelunasan jangka kurang dari 30 hari dan beban pokok penjualannya adalah 10.800.000. Dicatat sebagai piutang usaha di debit dan penjualan di kredit dengan nominal 18 juta, dan jurnal kedua yaitu ada beban pokok penjualan di sebelah debit dan persediaan di sebelah kredit dengan nominal 10.800.000. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ongkos kirim, yang dimana syarat penjualan yang menunjukkan kapan kepemilikan, jenis, dan kendali barang diserahkan kepada pembeli, sehingga titik ini menentukan pihak pembeli atau penjual yang harus membayar ongkos kirim tersebut atau disebut dengan free cost. Pembeli dapat memilih antara dua syarat di bawah ini. Ada free on board titik pengiriman yang diartikan sebagai ongkos kirim, resiko dan tanggung jawab ada di tangan pembeli ketika barang telah meninggalkan lokasi pengiriman tersebut. Selain itu, ada juga free on board destination yang diartikan sebagai ongkos kirim ditanggung sepenuhnya oleh penjual sampai barang berpindah tangan atau telah sampai di tempat tujuan. Sehingga jika memiliki resiko atau kerusakan yang terjadi, maka dibebankan kepada penjual selama proses pengirimannya. Ada pajak penjualan, yang dimana kebanyakan produk yang dijual oleh perusahaan dagang dikenakan pajak pertambahan nilai atau disebut dengan PPN, yang dikenakan sekitar 11% yang timbul ketika penjualan tersebut terjadi. Sehingga pada saat penjualan tunai, penjual memotong pajak penjualan. Saat penjualan dilakukan secara kredit, penjual membebankan pajak penjualan tersebut kepada pembeli dengan mendebit ke piutang usaha. Penjual mengkredit akun penjualan sejumlah nilai penjualan dan mengkredit pajak pada utang pertambahan nilai atau disebut dengan PPN. Slide ini saya akan memberi contoh sebagai pajak penjualan, yaitu penjual akan mencatat penjualan kredit senilai 100.000 yang dikenakan pajak 11% sebagai berikut, dan dicatat sebagai piutang usaha di bagian debit dengan nominal 111.000. Dan di sebelah kredit ada penjualan dengan nominal 100.000, dan di sebelah kredit lagi ada utang pajak penjualan dengan nominal 11. Diskon dagang. Diskon dagang pedagang besar atau pedagang grosir adalah pedagang yang menjual barang ke pedagang lain selain masyarakat umum, yang disebut dengan transaksi bisnis to bisnis. Pedagang besar dapat menawarkan daftar harga diskon khusus bagi kelompok pembeli tertentu, seperti badan pemerintah atau pedagang lain yang membeli dalam jumlah besar, sehingga diskon seperti ini disebut dengan diskon dagang atau trade diskon. Penjual dan pembeli biasanya tidak mencatat harga sesuai dengan katalog dan diskon dagang terkait ke dalam jumlah transaksi. Sebagai contohnya, diasumsikan suatu barang memiliki harga katalog 1 juta dan 40% adalah diskon dagang. Penjual mencatat penjualan barang tersebut pada nilai neto 600.000, yang dimana 1 juta dikurangi dengan diskon dagang 400.000, dan 1 juta tersebut dikali dengan 40%, yang sama hanya pembeli mencatat pembeli pada harga neto yaitu dengan sejumlah 600. Mencatat transaksi persediaan, yang dimana pencatatan transaksi persediaan dengan menggunakan sistem persediaan perpetual. Transaksi-transaksi ini meliputi pembelian, retur dan potongan pembelian, ongkos kirim, beban pokok penjualan, dan retur penjualan dari pelanggan. Di bawah ini terdapat beberapa jurnal persediaan. Karakteristik transaksi dagang. Setiap transaksi dagang mempengaruhi pembeli dan penjual. Dapat dilihat pada ilustrasi di bawah itu. Perbedaan transaksi yang terjadi antara CV Sentosa sebagai penjual dan CV Pratama sebagai pembeli. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan jurnal penyusuan di perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Yang pertama yaitu kehilangan persediaan atau depresiasi persediaan. Kehilangan persediaan ini mengacu pada selisih yang terjadi antara catatan akuntansi persediaan dengan hasil perhitungan fisik persediaan yang dilakukan pada akhir periode akuntansi. Selisih ini menunjukkan bahwa jumlah persediaan fisik lebih kecil daripada jumlah yang dicatat di pembukuan. Penyebab kehilangan persediaan meliputi pencurian, yaitu persediaan dicuri oleh pihak eksternal maupun internal, yaitu karyawan. Lalu kecurangan, kesalahan disengaja oleh karyawan atau pihak lain dalam proses pencatatan atau pengelolaan persediaan. Lalu kesalahan pencatatan, data yang dimasukkan dalam sistem akuntansi tidak sesuai dengan kenyataan, seperti jumlah persediaan awal atau barang masuk dan keluar yang salah dicatat. Lalu ada kerusakan atau kadaluarsa, yaitu barang rusak, basi, atau tidak layak jual sehingga tidak dihitung sebagai persediaan yang bernilai. Yang terakhir yaitu terdapat di sini terdapat catatan persediaan Solusinet per 31 Desember 2018. Saldo akun persediaan yaitu 63.950.000. Hasil perhitungan fisik persediaan yaitu 62.150.000. Jadi terdapat kehilangan persediaan yaitu selisih sebesar 1.800.000. Kehilangan ini disebabkan oleh salah satu atau kombinasi dari faktor seperti pencurian, kesalahan pencatatan, atau kerusakan barang. Ayat jurnal yang dicatat pada tanggal 31 Desember yaitu beban pokok penjualan di debit sebesar 1.800.000, lalu persediaan di kredit sebesar 1.800.000. Beban pokok penjualan ini itu digunakan untuk mencatat kehilangan persediaan sebagai bagian dari biaya barang yang terjual. Lalu
Persediaan ini yaitu akun untuk mencatat pengurangan nilai persediaan fisik akibat kehilangan. Ini mencerminkan berkurangnya aset persediaan yang tersedia dalam perusahaan. Pengaruh jurnal penyesuaian terhadap persamaan akuntansi adalah aset, yaitu persediaan berkurang 1.800.000, lalu ekuitas pemilik, beban pokok penjualan bertambah 1.800.000 sehingga laba bersih turun dan ekuitas berkurang. Liabilitas tidak terpengaruh karena kehilangan persediaan tidak melibatkan utang atau kewajiban. Perbedaan jurnal penyesuaian yang kedua di perusahaan jasa dan perusahaan dagang adalah retur dan potongan pelanggan. Retur pelanggan yaitu pengembalian barang oleh pelanggan kepada penjual karena alasan tertentu, seperti barang rusak, salah pengiriman, atau tidak sesuai dengan pesanan. Potongan pelanggan yaitu potongan harga atau diskon yang diberikan kepada pelanggan, misalnya karena pembayaran dilakukan lebih awal untuk tujuan negosiasi. Penjual harus memperkirakan retur atau pengembalian barang, pengembalian dana, dan potongan pelanggan pada akhir periode akuntansi. Jika terdapat pengembalian dana dan potongan pelanggan, maka ayat jurnalnya yaitu penjualan di debit, mengurangi nilai total penjualan bersih untuk mencerminkan adanya kemungkinan pengembalian atau potongan, lalu utang pengembalian dana pelanggan di kredit untuk mencatat kewajiban yang diestimasi untuk mengembalikan dana kepada pelanggan di masa depan. Jika terdapat perkiraan barang retur, maka ayat jurnalnya yaitu perkiraan barang retur di debit. Akun ini digunakan untuk mencatat estimasi barang yang akan dikembalikan oleh pelanggan, lalu beban pokok penjualan di kredit untuk mengurangi biaya barang yang telah terjual untuk mencerminkan bahwa barang yang dikembalikan tidak lagi dianggap sebagai barang terjual. Neraca saldo yang belum disesuaikan. Neraca saldo ini mencatat saldo akun-akun sebelum penyesuaian akhir periode. Di sini terdapat penjualan sebesar 715.409.000 di kredit yang merupakan total penjualan kotor sebelum memperhitungkan potongan retur atau penyesuaian lainnya. Lalu terdapat beban pokok penjualan atau BPP sebesar 523.505.000 di debit yang merupakan biaya langsung yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dijual. Lalu terdapat perkiraan barang retur sebesar 300.000 di debit digunakan untuk mencatat estimasi barang akan dikembalikan oleh pelanggan, namun pada saldo awal hanya menunjukkan perkiraan awal. Lalu terdapat utang pengembalian dana pelanggan sebesar 800.000 di kredit. Akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban perusahaan terkait pengembalian dana kepada pelanggan yang mungkin terjadi atas retur atau potongan. Pada akhir periode, Solusinet mencatat 2 ayat jurnal penyesuaian untuk mencerminkan perkiraan pengembalian dana dan barang retur secara lebih akurat. Yang pertama yaitu penyelesaian pengembalian dana pelanggan. Penjualan di debit sebesar 7.154.000, lalu utang pengembalian dana di kredit sebesar 7.154.000. Perhitungannya yaitu persentase pengembalian dana sebesar 1% dikali 715.409.000 yang menghasilkan 7.154.000. Lalu penjualan di debit untuk mengurangi total penjualan kotor, utang pengembalian dana pelanggan di kredit dengan mencatat kewajiban untuk mengembalikan dana di masa depan. Lalu yang kedua, penyesuaian perkiraan barang retur, yaitu dengan perkiraan barang retur di debit sebesar 5 juta, lalu BPP di kredit sebesar 5 juta. Perhitungan ini yaitu perkiraan barang yang akan dikembalikan bernilai 5 juta rupiah. Perkiraan barang retur di debit menambahkan nilai barang yang akan dikembalikan, lalu BPP di kredit mengurangi total beban pokok penjualan karena barang yang dikembalikan tidak lagi dianggap terjual. Saldo akun T dari perkiraan pengembalian dana pelanggan dan perkiraan barang retur. Yang pertama, perkiraan pengembalian dana pelanggan yaitu liabilitas, saldo awal yang belum disesuaikan sebesar Rp800.000. Menunjukkan estimasi pengembalian dana pelanggan yang belum disesuaikan pada awal periode. Lalu dapat penyesuaian pada tanggal 31 Desember sebesar 7.154.000. Ini adalah jumlah tambahan yang harus disesuaikan berdasarkan estimasi baru pada akhir periode. Lalu saldo akhir yang sudah disesuaikan sebesar 7.954.000. Hasil ini tuh dari saldo awal ditambah dengan penyesuaian, menunjukkan kewajiban pengembalian dana yang telah disesuaikan untuk periode tersebut. Akun ini mencerminkan estimasi jumlah uang yang perlu dikembalikan kepada pelanggan, biasanya terkait barang catat atau retur. Penyesuaian dilakukan untuk memastikan kewajiban ini mencerminkan realitas terkini. Lalu yang kedua ada perkiraan barang retur atau aset, saldo awal yang belum disesuaikan sebesar Rp300.000. Ini adalah estimasi nilai barang retur dari pelanggan yang belum disesuaikan pada awal periode. Lalu terdapat penyesuaian pada tanggal 31 Desember sebesar Rp5 juta. Penambahan estimasi barang retur yang harus dicatat berdasarkan data terbaru pada akhir periode. Lalu, saldo akhirnya setelah disesuaikan menjadi Rp5.300.000. Ini adalah total estimasi nilai barang retur setelah penyesuaian. Akun ini menunjukkan perkiraan nilai barang yang akan dikembalikan oleh pelanggan. Penyesuaian dilakukan untuk mencerminkan nilai yang lebih akurat berdasarkan retur atau prediksi untuk periode tersebut.